Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kami kembali bisa bersama-sama menikmati ibadah dalam suasana yang kurang menguntungkan mungkin dalam zaman yang penuh dengan malapetaka ini. Tapi kami bersyukur anugerah Allah tetap memimpin memelihara kami sekalian. Pagi ini kita bersama-sama akan kembali mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, dan semoga dengan berkat Tuhan ini firman Allah akan menjadi berkat kekuatan bagi kami sekalian menghadapi masalah-masalah yang tidak menyenangkan di akhir zaman ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu nyanyian, Aku Siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diri ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Saya minta saudara Yahya berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kembali kami diberi kesempatan untuk bersama-sama melakukan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikannya dengan hikmat dan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Biarlah bisa disampaikan firman-Mu dengan jelas, menguatkan, menangguhkan, menghibur, bahkan menegur kami jika kami salah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan akan memberikan sukacita dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama dari Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, hati, nurani, dan konsekuensi. Hati, nurani, dan konsekuensi. Setiap hari kita menghadapi pilihan
pilihan hidup melakukan kehendak Allah atau kehendak sendiri bukan satu hal yang mudah. Kita perlu memiliki iman yang teguh. Iman baru nyata kalau disertai dengan tindakan atau keputusan yang benar. Tuhan menyertai dan menolong orang yang mau berharap kepada Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Satu ayat lagi dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah uk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sebagai umatnya harus mengimani. Kita kembali kepada kitab Daniel pasal yang ketiga. Di sana disebutkan ada 3 nama, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Israel yang pernah ditawan oleh Nebukadnezar, tapi kemudian mereka dijadikan pejabat-pejabat pemerintah Nebukadnezar di negeri Babilonia. Satu hari Raja Nebukadnezar ini membuat satu patung emas. Patung itu menggambarkan dewa yang disembah oleh Nebukadnezar dan bangsa-bangsa di Babilonia. Dan patung itu dibuat daripada emas, logam emas, dan tingginya kira-kira 60 meter. Jadi mungkin memerlukan sekian ton emas untuk mendirikan patung keemasan ini. Dan selain patung keemasan, Nebukadnezar membuat satu tempat yang lain di sekitar tempat itu, yaitu dapur api yang disiapkan bagi orang-orang yang tidak mau mentaati perintah daripada raja ini untuk sujud menyembah patung keemasan ini. Dan satu hari yang sudah ditentukan, mereka disuruh berkumpul bersama-sama. Dari satu tempat yang sudah pasti, mereka berkumpul dan mereka mendengarkan satu perintah yang disampaikan dari pemerintahan Nebukadnezar ini. Bahwa apabila mereka mendengar bunyi-bunyian musik yang dibunyikan, semua orang yang hadir di tempat itu harus berlutut menyembah patung keemasan. Dan apabila mereka tidak mau menyembah patung keemasan itu, mereka akan dicampakkan ke dalam api, dapur api yang bernyala-nyala. Dan ketika musik bunyian dibunyikan, seluruh orang-orang yang ada di tempat itu, kecuali Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka semua berlutut menyembah patung keemasan ini. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego tidak melakukan perintah raja ini. Karena hati nurani mereka percaya kepada Allah. Mereka berjanji tidak pernah akan menyembah patung keemasan ini, walaupun apa yang mereka hadapi sebagai konsekuensinya di dalam menghadapi masalah ini. Dan orang-orang yang menjaga di sana melihat bahwa 3 orang ini tidak melakukan, lalu menangkap dan membawa menghadapkan kepada Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar bertanya, apakah engkau dengan sengaja tidak mau melakukan penyembahan kepada patung keemasanku?
Dan aku memberikan kesempatan kepada kamu, jikalau kamu mau melakukan menyembah kepada patung keemasan ini, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi Sadrah menjawab, tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan daripada Baginda. Sebab kami sudah mengambil satu keputusan untuk tidak menyembah patung keemasan ini. Walaupun harus mati dimasukkan ke dalam dapur api ini. Dan kemudian kita melihat bahwa Nebukadnezar menjadi murtad, lalu kemudian menyuruh orang-orang yang kuat tenaganya mengikat mereka dengan pakaian-pakaiannya dan kemudian melemparkan mereka ke dalam api yang sudah, dapur api ini yang sudah dinyalakan 7 kali lipat panasnya ini, dan mereka dilemparkan ke dalam api ini. Tetapi Alkitab mengatakan saat itu terjadi mujizat yang luar biasa, ya, mujizat yang luar biasa. Orang-orang yang melemparkan Sadrah, Meshach, Abednego ini mati, walaupun mereka tidak masuk ke dalam dapur api ini. Terkena sengatan api yang panas di dapur ini, mereka mati. Tetapi Sadrah, Meshach, dan Abednego tetap hidup. Waktu Nebukadnezar melihat apa yang terjadi di dalam dapur ini, dia melihat bukan 3 orang yang ada di dalam dapur api ini, tetapi ada 4 orang. Mereka berjalan-jalan di dalam dapur api ini dalam keadaan yang hidup, dan mereka menjadi heran. Nebukadnezar berkata, apakah sungguh mereka itu berempat? Siapakah yang seorang ini? Apakah sungguh mereka masih hidup? Lalu mereka berteriak, Sadrah, Meshach, dan Abednego, keluarlah kamu dari dapur api. Dan 3 orang ini keluar dari dalam dapur api, dan mereka dalam keadaan yang utuh. Ya, kecuali tali-tali yang mengikat mereka semua terbakar, tapi mereka semua tidak terbakar dalam keadaan seperti itu. Dan itu kemudian sudah mengubah hati daripada Nebukadnezar, walaupun belum bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi dia melihat bahwa Allah itu berkuasa lebih daripada berhala atau dewa-dewa yang dia sembah itu, ya. Dan dia berkata kepada seluruh rakyat yang pada saat itu berkumpul, barang siapa di antara kamu sekalian yang menghina Allahnya Sadrah, Meshach, dan Abednego, kamu akan ditetap berpenggal-penggal dan rumahmu akan diratakan dengan tanah. Itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar karena dia melihat satu kenyataan bahwa Allah memelihara umatnya dengan cara yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa setiap hari kita menghadapi, ya, pilihan dalam kehidupan, tantangan dalam kehidupan ini. Taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Itu tergantung kepada iman kita. Kalau kita imannya teguh, kita tidak peduli dengan masalah apapun. Tetap setia kepada Tuhan. Sebab kita tahu di dalam Tuhan ini ada satu pertolongan yang luar biasa. Selanjutnya kita melihat godaan-godaan dalam kehidupan, baik sifatnya lahiriah atau rohaniah. Kita melihat poin yang kedua, kita akan belajar di sini ada godaan-godaan yang dihadapi di dalam kehidupan kita ini. Ada yang sifatnya lahiriah, jasmani, dan kemudian sifatnya rohaniah. Itu tidak bisa luput daripada kehidupan kita. Ya, yang pertama misalnya suap menyuap. Di dalam pemerintah ini terkenal suap menyuap ini, ya, terutama di dalam pemerintahan untuk membeli jabatan ini, ya, suap menyuap untuk mendapatkan jabatan ini. Yang kedua, keputusan yang tercela, ya, mengambil keputusan tanpa persetujuan orang lain. Ya, pokoknya saya ingin melakukan seperti ini, lakukan keputusan itu, dan kemudian baru melihat efeknya setelah keputusan itu dilaksanakan, dan kemudian banyak orang yang menderita. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian rekayasa arsip di dalam perusahaan, ini bukan rahasia. Perusahaan mempunyai 2 pembukuan, yang satu asli, yang kedua, ya,
yang direkayasa. Kenapa seperti ini? Karena bagi perusahaan-perusahaan ini, pajak itu sangat menekan kehidupan mereka dan perusahaan mereka. Sebab itu secara jasmani mereka berpikir, mereka mengatasi menggunakan orang-orang ahli pembukuan bagaimana merekayasa ya pembukuan di dalam perusahaan ini, sehingga waktu ada pemeriksaan yang keluar yang ditujukan kepada yang memeriksa itu bukan yang asli tapi yang direkayasa, sehingga kemudian dengan semua itu lalu pajak-pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang merekayasa ini pajaknya lebih sedikit. Ya, mereka merasa beruntung, tetapi sebenarnya keuntungan yang mereka lakukan itu dan mereka terima itu hanya sepihak saja. Tapi ada banyak orang yang merasa dirugikan karena rekayasa dengan pajak-pajak atau pembukuan ini. Kenapa? Pajak itu diadakan oleh pemerintah dengan satu tujuan, ya, supaya pemerintah itu bisa ya menolong, memperhatikan keadaan bangsa dan negaranya supaya terpelihara dengan baik. Pemerintah tidak mengadakan uang sendiri, tapi uang itu semuanya dari pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau rakyat Indonesia supaya tetap terpelihara dan berjalan dengan baik semua pemerintahan di negara-negara dan termasuk negara Indonesia ini. Ya, rekayasa arsip perusahaan. Kemudian kita melihat pelajar mahasiswa dengan satu kebiasaan yang buruk masa pendidikannya, dan ini sampai sekarang masih berjalan. Kebiasaan yang buruk ini adalah nyontek. Jadi ingin mendapatkan nilai yang bagus tapi dengan cara yang tidak jujur, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tapi nyontek. Tapi mereka bangga dengan semua ini. Dan ini masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan manusia. Tidak pernah luput. Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi guru, mengajar murid selama 22 tahun lamanya. Dan saya melihat sejak saya mengajar, mulai dari SD sampai SMA ini punya kebiasaan yang buruk ini, nyontek. Dan sebagai guru saya bertindak dengan cara yang positif. Tidak membiarkan mereka melakukan itu dengan disiplin. Yang melakukan nyontek saya berikan nilai yang sangat minim, ya, dengan satu tujuan supaya mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu merugikan dirinya sendiri, bukan menguntungkan dirinya sendiri. Sebab dapat nilai yang bagus dari nyontek ini, otaknya tetap kosong, tidak diisi. Sulit untuk menerapkan ini, tapi saya melihat ya firman Allah itu benar, bahwa Allah itu menyertai tugas tanggung jawab kita kalau kita sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Dan kemudian saya melihat murid-murid saya itu mulai berubah. Dengan disiplin yang saya lakukan mulai berubah. Mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang mereka keluar dari sekolah itu dengan hati yang senang sebab mereka tidak lagi mendapatkan nilai itu dengan cara yang tidak benar. Kemudian ada satu lagi, orang-orang Kristen hidup tidak jujur. Ya. Orang Kristen artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang hidupnya tidak jujur. Tidak gampang untuk mengetahui sebab mereka itu seringkali menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu yang tersembunyi. Semua akan terlihat, semua akan nyata. Apakah yang disembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apakah kita sungguh-sungguh menjaga integritas kita sebagai orang Kristen di hadapan Allah? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Apakah kita menjaga integritas kehidupan kita sebagai orang Kristen di hadapan Allah? Ini satu pertanyaan dan saudara menjawab sendiri masing-masing dari dalam kehidupan saudara sendiri. Ya, ada banyak tadi orang-orang Kristen hidup di dalam kepura-puraan, hidup yang tidak jujur. Ini terjadi, ya, karena saya kemudian diberikan kesempatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan selama puluhan tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya diizinkan oleh Tuhan
melayani di gereja-gereja tertentu yang saya sebelah tidak mengenal dengan baik. Mereka mengundang, tapi waktu saya berada di gereja itu Tuhan kasih tahu keadaan gereja itu sebenarnya seperti ini. Pertengkaran di antara pengurus dan gembala sidang dan ada ketidakjujuran yang lain, ya, menggelapkan uang dan sebagainya. Ada pengurus-pengurus dalam gereja menggelapkan uang di gereja. Ada yang menjual, ya, surat-surat penting dari gereja, misalnya sertifikat gereja ini. Itu digadaikan oleh orang yang diberikan kesempatan untuk merawat surat-surat ini. Ada pendeta yang menjual surat sertifikat ini sebelum dia keluar dari gereja itu untuk kepentingan di sini. Dan itu bukan cerita kosong, sebab saya sendiri mengetahui semua yang terjadi seperti itu, ya. Nah, jadi tantangan ini bukan satu tantangan yang mudah, ya. Kita tidak melihat dengan nyata, tapi ya, semua itu boleh dinyatakan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur kalau selama ini Tuhan memelihara, melindungi, dan memberkati hidup saya, sehingga saya bisa menikmati anugerah Allah, ya, pemeliharaan Tuhan yang indah. Teruskan, pilihan membawa konsekuensi baik atau buruk, ya. Pilihan membawa konsekuensi yang baik dan yang buruk. Jadi setiap apa yang dipilih oleh kita ini, ya, bisa menimbulkan hal yang baik, hal yang buruk, tergantung apa yang dipilih oleh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami penderitaan. Kita mengalami kepahitan. Selanjutnya apa yang terjadi pasti akan terjadi. Kalau itu baik sesuai dengan kehendak Tuhan, semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada saat kita akan melakukan sesuatu dan akan bertindak mengambil satu keputusan, kita mesti berdoa sungguh-sungguh. Mana yang menjadi kehendak daripada Tuhan? Kalau itu menjadi kehendak daripada Tuhan, ya, semua akan berjalan dengan baik, walaupun tantangan kita hadapi dalam melaksanakan kehendak daripada Tuhan ini. Tuhan pasti menyertai, sebab tadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus akan menyertai kamu, ya, di Samaria, Yudea, di seluruh dunia ini, dimanapun kita melaksanakan tugas tanggung jawab Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudus. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi betapa pentingnya kalau kita akan melakukan sesuatu, ya, kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita pimpinan ini, rencana yang benar, jalan yang benar, ya. Kita serahkan semua itu dalam pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Teruskan, ya. Sekali lagi, pilihan membawa konsekuensi baik atau buruk. Ujian yang sebenarnya tatkala kita mengambil keputusan. Itu. Selanjutnya, poin yang berikutnya, dan ini adalah bagian yang terakhir dari firman Allah yang saya sampaikan untuk saudara-saudara. Perlindungan agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan ini kita perlu sungguh-sungguh perlindungan daripada Tuhan. Sebab tanpa perlindungan Tuhan, kita sudah tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu kita melangkah sendiri akan mengalami kepahitan. Ya, pimpinan Tuhan itu begitu indah, begitu nyata. Saya melakukan semua ini sejak saat saya dipanggil oleh Tuhan. Awal saya dipanggil oleh Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. 3 hal saya minta. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya pergi melayani pekerjaan Tuhan, ubahkan hidup saya, seluruh hidup saya. Kenapa? Saya miskin, saya minder, tidak sulit untuk bergaul, ya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa melayani orang banyak dengan kondisi seperti itu? Jadi saya berdoa menyerahkan semua kekurangan saya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja jamah dan ubahkan hidup saya. Tidak bertahun-tahun, ya, tapi dalam waktu yang singkat
saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Sebelum saya mempersiapkan diri dalam sekolah teologi, saya sudah melayani. Ya, saya sudah bisa berkhotbah di kaum muda. Ya, dan waktu saya ingat, ya, saya mengadakan ulang tahun kaum muda di gereja Rehoboth. Saya mengundang seorang teman saya dari SD. Dia sudah dewasa, ya, dan kemudian saya undang datang ke ulang tahun ini, dan dia hadir di sana. Dan ketika selesai kebaktian ini, dia menghampiri saya dan berkata kepada saya, ya, ngomongnya dalam bahasa Sunda, bahasa daerah. Kunaon euy, urang mah teu ngarti maneh teh kok bisa kieu. Nah, dia berkata kunaon bisa kieu, cenah. Kenapa berkata demikian? Karena ya, dia tuh tahu, saya teman dekat dengan dia tahu saya itu pendiam sekali, tidak pernah bermasalah di dalam gereja itu, tidak pernah ada masalah dalam gereja, diperiksa, murid-murid diperiksa, saya nggak pernah diperiksa sama guru, karena mereka tahu saya itu pendiam, tidak mungkin berbuat hal yang seperti itu, ya. Dan itu kemudian saya berdoa, kalau Tuhan memanggil saya melayani pekerjaan Tuhan, yang kedua, saya tidak akan mencampur baurkan urusan uang dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya akan menyerahkan semua segala kebutuhan saya ke dalam tangan Tuhan. Tidak pernah akan menuntut kepada siapapun. Saya harus meminta gaji sekian dan sebagainya. Tidak. Sampai tua ini saya tidak pernah menuntut semua itu. Dan yang ketiga, saya berjanji kepada Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang bisa saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sejak saya dipanggil pertama kali oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, sampai kemudian selesai sekolah teologi dan sampai sekarang melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang saya janjikan kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai. Jadi perlindungan daripada Tuhan agar kita tidak salah kalau mengambil keputusan, ya, itu perlu sekali. Jadi pimpinannya, pertolongannya melalui apa? Doa dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakin bahwa Allah akan melindungi kita tatkala kita, ya, meneruskan yang benar, memutuskan yang benar atau yang salah. Ya. Sekali lagi, yakin bahwa Allah akan melindungi kita tatkala kita memutuskan yang benar, ya, apapun akibatnya. Seperti tadi Sadrak, Mesyad dan Abednego, nalurinya memberitahukan bahwa saya mengambil keputusan tidak akan menyembah kepada patung keemasan ini, walaupun saya harus mati dilemparkan ke dalam dapur api. Itu bukan satu hal yang mudah, ya. Sekarang di dalam zaman sekarang tidak ada hukuman seperti itu, tapi ada hukuman-hukuman yang pasti terjadi sebab pemerintah pun diatur oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga rakyat dan kemudian membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang durhaka. Jadi kalau kita merupakan bagian daripada orang-orang durhaka melawan pemerintahan, jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, pilihan yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati, ya, akan memberkati, dan Tuhan akan sungguh-sungguh memelihara hidup kita, iman kita. Kemudian tetap taat dan mempercayai firman Allah apabila konsekuensinya tidak baik. Ya, kita mengambil keputusan kemudian konsekuensinya tidak baik, ya, ada ancaman dan sebagainya. Tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, ya, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kita membutuhkan pemeliharaan, tapi kalau kita sudah bisa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, semua akan berjalan dengan tenang. Semua akan berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga kemudian menghendaki di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 5. Siapa mengasih aku? Yohanes 15 ayat 5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus tetap berada di dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya tidak berbicara bermegah-megah dengan semua ini, ya, karena saya sendiri merasakan dari kecil itu sampai tua ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya bisa menikmati anugerah Tuhan itu sampai sekarang umur saya 80 tahun. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma itu, dan dari kecil terus sampai kemudian saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan pelihara dengan cara yang luar biasa. Tetap taat dan mempercayai firman Allah. Kemudian menyerahkan segala konsekuensi pada Allah. Allah peduli. Kalau kita menghadapi konsekuensinya dengan naluri yang kita mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tapi konsekuensinya tidak baik. Ya, nah kita harus sadar, tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Dari zaman mula Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, orang yang mengikut Tuhan itu dibenci. Orang Farisi, ahli Taurat, itu tokoh-tokoh agama Yudaisme. Ketika Yesus datang dalam dunia ini dan membimbing umat manusia dalam dunia ini, bukan berbangga, senang kalau Tuhan Yesus datang, tapi mereka membenci Tuhan Yesus, menganggap bahwa Tuhan Yesus itu menghambat, yang menjadi penghalang pekerjaan mereka sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, menjadi penghalang, jadi dibenci. Ya, kenapa? Selama ini Tuhan Yesus melihat orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya dari bangsa Yahudi ini tidak pernah dipedulikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu Yesus datang, Tuhan Yesus mendekati mereka yang tidak diperdulikan oleh tokoh-tokoh agama ini, dididik, dikasihi, dilindungi, dan mereka lebih dekat kepada Tuhan, dan itu membuat iri hati. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, mengiring kepada Tuhan, tidak langsung kemudian kita menjadi tenang, damai, ya, senang hidupnya dan sebagainya. Belum tentu seperti itu, ya. Tidak berarti bahwa Tuhan itu bohong, tidak. Semua itu melalui proses. Tidak langsung saya dibaptis kemudian jadi senang. Tidak seperti itu proses jalannya. Kalau kita taat, kita melihat pertolongan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang sudah menjadi Kristen, ya, dibaptis, tadinya setia beribadat, kemudian meninggalkan gereja. Kenapa? Karena hidupnya itu kemudian mengalami kepahitan, merosot, ya, merosot, kemudian tidak introspeksi diri, tapi menyalahkan Tuhan. Kenapa saya menjadi orang Kristen kok hidupnya seperti ini? Seharusnya introspeksi diri sendiri. Di mana kesalahan saya? Mengapa saya harus mengalami hal yang semacam ini? Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri menghadapi masalah-masalah sendiri dalam mengatasi masalah-masalah kita hadapi. Tapi sampai zaman sekarang banyak orang yang keluar dari gereja kemudian menyalahkan gereja. Ya, ada mengatakan saya tidak mau datang lagi ke gereja karena saya ditipu di gereja. Dia tertipu di gereja, tapi bukan Tuhan yang menipu. Pekerjaan dia sendiri di dalam gereja, mengadakan bisnis dalam gereja dengan teman-temannya di sana, lalu kemudian tertipu satu orang yang tamak, mengambil uangnya kemudian pergi meninggalkan itu. Itu terjadi di banyak gereja. Tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Ada orang menyembunyikan hidupnya, tidak mau bergaul dengan orang-orang Kristen, membenci orang Kristen. Kenapa? Berusaha untuk menyembunyikan kehidupannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya sempat diberitahukan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tidak mau ke gereja, didatangi orang gereja, diajak ribut, ya. Tapi satu hari ketika Tuhan pimpin saya, umur saya masih muda sekali, 30 tahun. Saya mengunjungi seorang ibu umurnya 70 tahun dan suaminya 74 tahun. Waktu saya datang kepada ibu ini, dia masih kematian, tapi suaminya tidak pernah, ya.
Saya cuma berbicara dengan ibu itu, mendoakan dia kemudian pulang. Tapi lain kali ketika saya datang, suaminya keluar. Jadi bedanya 44 tahun dengan saya. Dan dia tidak ngomong apa-apa, duduk di samping istrinya dan mendengarkan saya cerita. Saya tidak langsung firman Tuhan, ya semacam khotbah dan sebagainya. Saya menceritakan bagaimana anugerah Allah itu bisa kita terima dalam kehidupan kita. Bagaimana pimpinan pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ini. Dan dia mendengarkan dengan baik-baik, tidak ngomong, tidak komentar sama sekali, ya. Nah, setelah itu kemudian berdoa dan saya pulang. Hari Minggu gembala sidang berkata kepada saya, "San, si tante yang dia kunjungi kemarin ini, dia bercerita, itu waktu Guru Teksan datang ke sini, suami saya ikut duduk bersama-sama dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Guru Teksan itu. Dan ketika pulang, suami saya mengatakan, senang sekali ya dengan cerita anak muda yang pakai kacamata itu. Umur saya 30 tahun jadi beda 44 tahun. Senang sekali mendengar cerita anak muda yang pakai kacamata. Kata gembala sidangnya, mumpung hatinya terbuka sama Yesus. Banyak orang yang sudah datang ke sana diperangi sungguh-sungguh dan tidak mau diterima. Ya, mereka tidak tahu. Jadi ya sudah, tidak ada yang mau datang ke sana. Dan itu terakhir saya, Tuhan nyatakan kuasanya. Ketika saya datang kemudian, setelah gembala sidang bercerita begitu, saya datang kemudian dan sekarang membawa firman Tuhan. Dan orang itu berkata kepada saya, di depan saya, tidak malu-malu. Dan dia mengatakan, ini bajingan, ini buaya, tukang main perempuan, tukang judi, ya, tukang mabok-mabokan dan lain-lain. Itu saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya dia tidak mau mendekati orang Kristen ini bukan karena benci kekristenan tidak, tapi hatinya tertutup dengan dosanya yang dia pelihara. Sembunyikan, tidak ingin ada orang yang mengetahui. Dan banyak orang di dalam gereja itu hidup seperti ini. Kelihatannya seperti orang yang rohani, tapi di dalamnya ada hal-hal yang menjadi penghambat. Itu sebabnya kita melihat banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam gereja itu, menjadi saksi dan berkat bagi Tuhan, karena di dalamnya beda. Ya, lahiriahnya Kristen, tapi rohaninya bukan Kristen. Itu banyak yang disembunyikan, termasuk juga banyak pengerja-pengerja yang hidup seperti itu. Ya, menyerahkan segala konsekuensi pada Allah. Allah peduli. Tadi di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berseru kepadaku di dalam masa kepicikan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sekarang kita di dalam keadaan suasana yang sangat mencekam dengan masalah virus corona ini yang merambah ke seluruh dunia ini dan korbannya banyak sekali, dan termasuk di Indonesia. Sekarang dicengkram dengan ketakutan, ya, sehingga mereka menyembunyikan diri. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan memelihara kita. Khususnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengaku saya orang Kristen, tapi percaya sungguh-sungguh pada Kristus atau tidak? Kalau tidak percaya, kalau melakukan hal-hal yang tidak benar, biarpun Kristen, biarpun pendeta, ya akan terjadi masalah yang mereka takutkan dalam dunia ini. Dan sekarang sudah beredar, ada di televisi, ya. Beredar banyak orang mati, orang Kristen, ada pendeta dan sebagainya. Sangat-sangat menyedihkan. Saya mengalami waktu saya masih muda. Saya datang ke gereja setelah sekian tahun meninggalkan gereja karena saya mengikuti pendidikan masuk ke dalam gereja. Saya melihat dalam gereja ini hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau itu rumahnya sendiri saya nggak ngomong. Tapi ini gereja, tempat ibadah, dibenarkan oleh Tuhan dan mereka melakukan kejahatan. Saya menasihati. Bukan dari mimbar ngomong, kamu berbuat ini, tidak. Secara pribadi, berbicara perlahan-lahan supaya hentikan semua perilaku yang tidak baik. Tapi saya dibenci luar biasa. Tidak mudah konsekuensi yang kita hadapi ini pada saat kita sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan. Tapi tidak usah takut. Tuhan di atas segalanya mampu memelihara kita. Jika firman Allah memimpin hati nurani kita, biarkan hati nurani kita memimpin kita. Tidak semua,
yang tidak sesuai dengan firman Allah dapat kita taati tanpa pimpinan Tuhan. Jadi kalau roh Tuhan memimpin nurani kita ini, biarkan, izinkan Tuhan memimpin kita apapun yang kita hadapi. Sebab kita tahu di akhirnya akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita menghadapi situasi yang begitu mencekam di akhir-akhir zaman ini. Tapi kita tidak usah takut. Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah Yehovah Rafa, Allah tabib kami yang heran. Allah mampu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan kalau kita mengalami sakit, Tuhan bisa menjamah kita dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan hal ini juga pernah saya melihat dengan mata kepala sendiri dan dengan hidup saya dan orang tua saya. Bagaimana tangan kuasa Allah menjamah ketika saya dan ibu saya di dalam kondisi yang sangat gawat dalam kehidupannya karena penyakit. Tuhan berikan kesembuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sampai dokter pun goyang kepala melihat keajaiban yang luar biasa. Sebab itu saudara-saudara yang kita kasihi, yang saya kasihi, dan Tuhan kasihi, jangan takut dengan ini. Kita mempunyai Allah yang hidup. Berserah kepada Tuhan, tetap minta pimpinan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman Allah ini dengan berkat Tuhan akan menjadi kekuatan penolong bagi kami dalam menghadapi konsekuensi dalam kehidupan yang begitu mencekam ini Tuhan. Berikan kekuatan iman bagi seluruh jemaat kami ya Tuhan. Ajar kepada mereka bersandar berharap kepada Tuhan dan senantiasa minta pertolongan Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan juga akan memelihara seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, baik di Pesat maupun di Taman Popo, juga seluruh pengerja-pengerja yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani bersama-sama dengan hamba diri Tuhan di gereja Bethesda ini. Kami serahkan semua dalam pimpinan kebenaran Tuhan. Lindungi, penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, hamba sudah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.